Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 59.1, Berserk Flamme Devil. Ma Xiaotao. Benar, Ma Xiaotao telah tiba. Dia telah meninggalkan akademi dari gerbang utara kota Shrek saat dia melihat Huo Yuhao melepaskan sinyal bahaya murid halaman dalam. Dengan tingkat kecepatannya, dia bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Huo Yuhao dan Wang Dong. Meskipun ada total 6 musuh, Ma Xiaotao tidak takut sama sekali. Meskipun menjadi seorang gadis, dia melepaskan suasana seorang jenderal saat dia berdiri di sana. Bei Bei menangkap Huo Yuhao sementara Jiang Nanan yang lebih cepat menangkap Wang Dong. Yang terakhir ini sebenarnya adalah leluhur jiwa berdering 4 yang membuatnya berkultivasi tidak kurang dari Bei Bei dan Su Sanxi. Ini agak mengejutkan Huo Yuhao. Tidak heran dia adalah murid inti dari halaman luar. Murid junior, apakah kamu baik-baik saja? Bei Bei bertanya dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat niat membunuh yang kejam di mata kakak laki-lakinya, ada api sejati di matanya. Jika Ma Xiaotao tidak berhasil tepat waktu ketika mereka jatuh dari langit sebelumnya, mereka akan menderita luka parah jika tidak mati. Kami kakak senior yang baik-baik saja. Kami sedikit memaksakan diri, Huo Yuhao berbisik. Bei Bei mengangguk dan dengan lembut menempatkannya di tanah. Di sisi lain, Jiang Nanan juga menurunkan Wang Dong. Keenam lawan mereka semua berkumpul bersama. Cahaya keemasan pada kaisar jiwa yang dikejutkan oleh jalan emas akhirnya menghilang sekarang tetapi pakaiannya terbakar terpisah dan ekspresi wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Dalam sekejap mata, dia terpaksa membuang lebih dari 30% dari kekuatan jiwanya untuk mengambil jalan emas. Dia adalah seorang kaisar jiwa. Dia benar-benar telah dimasukkan ke dalam posisi yang memalukan oleh kerja tim Soul Grandmaster dan Penatua Jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tersembunyi di dalam amarahnya, bagaimanapun, adalah ketakutan. Rasa takut yang mendalam. Benar saja, mereka layak disebut murid inti dari Shrek Academy. Seorang penatua jiwa dan Grandmaster jiwa benar-benar dapat melarikan diri dengan kehidupan mereka dari pengepungan yang terdiri dari kaisar jiwa dan 5 raja jiwa. Jika ini dibocorkan ke publik, siapa yang akan percaya? Cahaya keemasan itu mungkin adalah keterampilan fusi misterius. Meskipun dia sangat marah, kaisar jiwa sudah memiliki pikiran untuk mundur. Ma Xiaotao dan murid-murid lain di belakangnya tidak akan mampu menghadapi mereka, tetapi pada akhirnya mereka masih siswa dari Akademi Shrek. Tidak mungkin mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Selain itu, Akademi Shrek sangat dekat dengan mereka dan jika salah satu pakar mereka datang. Dengan itu, komandan membuat keputusan cepat. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, berbalik dan lari dengan bawahannya. Kamu ingin lari? Jika aku membiarkan salah satu dari kalian melarikan diri, ibu ini tidak bisa disebut Berserk Flamme Devil. Ma Xiaotao. Saat dia menyadari bahwa mereka akan melarikan diri, Ma Xiaotao segera menjadi marah. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang sombong untuk membunuh murid Akademi Shrek saat berada sedekat ini dengan kota Shrek. Sebagai seorang murid di halaman dalam akademi, rasa bangganya terhadap akademi sangat kuat. Selain itu, dia ingin menemukan Huo Yuhao untuk membantunya melakukan sesuatu, jadi itu wajar bahwa dia tidak akan membiarkan apapun untuk membantu adik kelasnya. Ma Xiaotao berteriak, Su Sanxi, lindungi kedua siswa ini. Bei Bei dan Jiang Nanan, kalian berdua mengapit saya di sebelah kanan. Jika kami membiarkan satu orang pun lolos, aku akan meminta pertanggungjawaban Anda secara pribadi. Petik 2. Dengan itu, 6 jiwa berdering di sekitar tubuh Ma Xiaotao bersinar dengan cahaya terang. Dari jumlah tersebut, cincin jiwanya yang kedua dan ketiga menyala secara bersamaan. Api merah keemasan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya seperti geyser ketika dia mengepakkan sayap di belakangnya dengan ganas, yang kemudian mendorong tubuhnya ke arah keenam seperti meteor yang berapi-api. Dia jelas mencoba untuk menghadapi 6 musuh sendirian. Apakah ini ganas? Ya, ini benar-benar ganas. Namun, ini juga merupakan simbol kekuatan. Mereka berdua ahli peringkat kaisar jiwa, tetapi 6 cincin jiwa Ma Xiaotao tidak biasa. 2 cincin kuning, 2 cincin ungu,
dan 2 cincin hitam. Ini adalah kombinasi optimal untuk seorang master jiwa. Di sisi lain, lawannya memiliki 3 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 1 cincin hitam. Ini adalah kombinasi yang relatif baik di antara para guru jiwa normal, tetapi dia masih sepenuhnya kalah oleh murid halaman dalam Ma Xiao Tao. Keenam lawannya sangat cepat, tetapi Ma Xiao Tao masih lebih cepat dari mereka setelah menggunakan keterampilan jiwa keduanya, Phoenix Baptism, dan keterampilan ketiganya, Soaring Phoenix. Selain itu, dia mengaktifkan skill jiwa lain begitu dia terbang keluar untuk mencegat lawan-lawannya. Meskipun lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah 2 keterampilan jiwa tetapi bukan keterampilan yang berasal dari cincin jiwa. Kaki Ma Xiao Tao menyala dan pola emas kemerahan mulai berputar di sekitar mereka. Setelah itu, api kemasan kemerahan keluar dari kakinya. Karena akselerasinya yang cepat, serangkaian ledakan dan peluit meletus di belakangnya saat dia bergerak. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong agak lelah, mereka masih sangat jernih dan tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka pada adegan ini. Mereka secara alami tahu bahwa para murid halaman dalam itu kuat, tetapi sekarang mereka akhirnya mengerti seberapa kuat mereka dari pertempuran ini. Dia benar-benar menggunakan 4 keterampilan jiwa berturut-turut untuk mengejar lawan. Kecepatan yang dia capai bukanlah sesuatu yang bahkan berani mereka pikirkan. Bahkan 7 atau 8 ahli cincin tidak akan bisa membandingkan dengan kecepatannya saat ini. Selain itu, 2 keterampilan terakhir yang dilepaskannya berasal dari tulang jiwanya. Dengan kata lain, dia menyatu kakinya dengan tulang jiwa. Tepatnya, 1 set tulang jiwa yang identik. Ma Xiao Tao yang bersiul dan gemuruh menembaki musuh-musuhnya seperti peluru artileri. Hanya 2 atau 3 detik telah berlalu sejak dia mengaktifkan Phoenix Baptism dan Soaring Phoenix untuk mempercepat dan keterampilan tulang jiwanya untuk mempercepat secara eksplosif. Dia langsung masuk ke formasi mereka dan tidak meninggalkan mereka waktu untuk bereaksi, menyebabkan mereka benar-benar lengah. Target Ma Xiao Tao adalah jiwa kaisar besar yang menggunakan pedang dan dia menembak lurus ke arahnya. Persepsi kaisar jiwa secara alami melebihi dari Raja Roh di sampingnya. Tetapi pada saat itu ia merasakan sesuatu dan berbalik untuk menemukan bahwa Ma Xiao Tao sudah di depannya. Ketika menghadapi krisis hidup dan mati, reaksi pertama dari sebagian besar orang adalah pelestarian diri dan kaisar jiwa ini bukan pengecualian dari aturan itu. Dia mencoba yang terbaik untuk bersandar ke samping sementara dia menyerbu ke depan untuk menghindari serangan Ma Xiao Tao. Aura spektakuler yang datang dari serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan secara langsung. Namun, tidak masalah lagi apakah dia menghindar atau tidak karena Ma Xiao Tao sudah dengan paksa memasuki inti formasi mereka. Hong. Huo Yuhao dan Wang Dong hanya melihat Ma Xiao Tao menyerang formasi musuh dan melepaskan ledakan yang menakutkan. Api kemasan kemerahannya membentuk pilar api yang sangat besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan melepaskan teriakan Phoenix nyaring. Sosok burung Phoenix berapi-api mengelilingi pilar api yang sangat besar itu. 4 tokoh secara bersamaan terbang ke 4 arah yang berbeda. Seketika pilar api menghilang, hanya 4 dari 6 lawan mereka yang tersisa. Huo Yuhao menelan seteguk air liur dan bergumam, Wang Dong, aku sangat curiga bagaimana kita melarikan diri dari kakak perempuan kita ini pada waktu itu. Wang Dong bahkan tidak bisa menjawab. Su Sanxi, yang bertanggung jawab atas mereka, tersenyum pahit. Itu karena senior Xiao Tao telah menekan api iblis dalam dirinya, jadi dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya dalam situasi normal. Namun hari ini, dia benar-benar marah. Itu sebabnya dia menggunakan semua kekuatannya. Senior Xiao Tao adalah seorang gadis, tetapi dari mana Anda berpikir judul Berserk Flamme Devil berasal? Petik 2. Selama periode singkat di mana percakapan mereka terjadi, sosok Ma Xiao Tao muncul kembali. Keempat keterampilan jiwanya tidak digunakan hanya untuk memungkinkannya mengejar lawan-lawannya tetapi memiliki tujuan tambahan untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Serangan sebelumnya sudah sebanding dengan Soul Sage 7 cincin. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi juga kontrol yang sangat halus atas keterampilan jiwanya. Ada banyak cara berbeda dalam menggunakan keterampilan jiwa yang merupakan rahasia Akademi Shrek dan hanya siswa yang menandatangani perjanjian kerahasiaan yang dapat mempelajarinya. Keempat musuh yang telah dikirim terbang termasuk Kaisar Jiwa semua memiliki api emas kemerahan yang menyelimuti tubuh mereka. Tubuh mereka berayun dan jatuh ke tanah karena mereka semua sama-sama terpengaruh oleh serangannya. Ma Xiao Tao tidak segera menindaklanjuti karena serangan sebelumnya telah menguras kekuatan jiwanya dengan jumlah besar. Dia melihat ke arah langit dan kemudian merentangkan tangan dan sayapnya lebar-lebar.
Dia mengambil napas dalam-dalam ketika sejumlah besar titik-titik cahaya redup segera mulai berkumpul ke arahnya pada tingkat yang terlihat. Dia benar-benar memulihkan kekuatan jiwanya selama pertempuran. Pada saat ini, Bei Bei dan Jiang Nanan baru saja menyusulnya. Keduanya secara bersamaan bergerak, mengambil masing-masing Raja Roh musuh. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin cepat tingkat pemulihannya. Musuh jiwa kaisar sudah penuh dengan keheranan, apakah dia bahkan manusia? Seorang kaisar jiwa tunggal langsung mendapatkan keuntungan luar biasa melawan 6 lawan. Dia tidak lagi berani bahkan mencoba melawan api panas yang mengerikan yang mengelilingi tubuh dan kekuatan jiwanya. Tanpa berani membuang waktu lagi, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada rekan satu timnya. Dia tahu bahwa siswa Akademi Shrek sangat kuat tetapi tidak pernah berharap mereka akan sekuat ini. Mereka semua bahkan tidak mampu menghadapi kaisar jiwa tunggal. Mata Ma Xiaotao kini berubah menjadi merah menyala. Jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya ketika dia melihat jiwa kaisar yang melarikan diri. Dia mengepakkan sayapnya sekali lagi, menyebabkan tubuhnya bergerak horizontal. Sasarannya bukanlah kaisar jiwa tetapi raja jiwa yang masih hidup yang belum diambil Bei Bei dan Jiang Nanan. Chapter 59.2 Berserk Flamme Devil Ma Xiaotao. Raja Roh tercengang dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengaktifkan keterampilan jiwa untuk memblokir Ma Xiaotao. Namun, sayapnya yang berapi-api tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh lampu merah yang memotong langit sebelum menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba tubuh Raja Roh dan keterampilan jiwanya membeku di udara. Ma Xiaotao bahkan tidak meliriknya. Tubuhnya yang ramping naik ke udara sementara teriakan Phoenix nyaring terdengar. Sejumlah besar bulu yang luar biasa telah muncul di tubuhnya sebelum membentuk seberkas cahaya merah dengan ekor yang tak tertandingi indah yang melesat ke arah kaisar jiwa saat meninggalkan titik-titik cahaya bintang emas kemerahan di langit. Pada saat itu, cincin jiwa hitam terakhirnya akhirnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya kemerahan keemasan melahap segalanya dan kaisar jiwa dan rekan-rekannya yang jatuh tidak terkecuali. Dia tidak dapat melakukan perlawanan terhadap Ma Xiaotao meskipun mereka berdua adalah kaisar jiwa. Di sisi lain, Bei Bei dan Jiang Nanan tidak mengecewakannya. Ketika leluhur jiwa berperang melawan Raja Roh, yang pertama biasanya akan ditekan oleh yang terakhir. Namun, mereka berdua adalah murid inti dari Akademi Shrek. Akan sulit untuk menentukan pemenangnya bahkan jika kedua pihak berada dalam kondisi puncaknya, apalagi ketika kedua Raja Roh telah terluka oleh serangan Ma Xiaotao. Ketika Bei Bei dan Jiang Nanan bergegas, para Raja Roh bahkan belum memulihkan kekuatan mereka. Bei Bei adalah seorang guru jiwa tipe serangan eksplosif sementara Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe agility eksplosif. Hasil pertandingan masing-masing jelas. Pada saat Ma Xiaotao menyelesaikan pertandingannya, salah satu dari dua Raja Roh telah tersengat listrik sampai dia menjadi balok batu bara sementara yang lain telah dikirim terbang 10 meter ke udara oleh serangan Jiang Nanan sebelum diinjak-injak di udara. Hanya 1 menit telah berlalu sejak Ma Xiaotao memulai serangannya ketika itu berakhir, semua 6 musuh mereka telah jatuh dalam periode waktu yang singkat ini. Ketika dia menyadari bahwa mereka semua telah terbunuh, Ma Xiaotao menggaruk kepalanya dengan agak malu. Aku lupa meninggalkan seseorang hidup-hidup. Bei Bei dan Jiang Nanan hanya bisa menatapnya tanpa daya. Mengetahui betapa sengitnya dia, Bei Bei dan Jiang Nanan secara alami harus mati-matian begitu dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan satu pun yang lolos. Lawan mereka adalah Raja Roh, jadi mereka tentu saja harus ganas. Masa bodoh, aku akan membiarkan tim penjaga akademi memeriksa mayat mereka begitu kita kembali. Saya yakin mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Ma Xiaotao melambaikan tangannya dan menepis kesalahannya. Mata Huo Yuhao dan Wang Dong dipenuhi dengan kekaguman terhadap Ma Xiaotao. Performa Ma Xiaotao sebelumnya hanya bisa digambarkan menggunakan frasa, secepat angin, seagresif api. Meskipun mereka berdua penguasa jiwa, 6 cincin jiwa Ma Xiaotao tampaknya telah hidup. Mereka berkedip satu demi satu, dan setiap kali dia bergantian di antara mereka, dia selalu menggunakan keterampilan jiwa yang paling cocok untuk situasi itu. Huo Yuhao dan yang lainnya hampir tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa mereka secepat ini dengan cincin jiwa tunggal, namun dia tampaknya sepenuhnya tidak terhalang oleh jumlah cincin jiwa yang dia miliki. Ini adalah alasan utama bahwa lawannya tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, meskipun mereka berdua adalah kaisar jiwa. Tentu saja, Ma Xiaotao juga seorang guru jiwa yang sangat berbakat yang memiliki Evil Phoenix. Jiwa bela diri dan tulang jiwanya yang kuat sudah membuatnya jauh lebih kuat daripada jiwa kaisar 6 cincin biasa.
Pada titik ini, 7 atau 8 tokoh terkemuka telah muncul di atas tembok kota-kota Shrek, dan sejumlah besar tentara berdiri di belakang mereka dengan hormat. Penatualin dan Yan Shaoze dimasukkan dalam kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 orang ini. Sinyal kesusahan dari murid halaman dalam adalah masalah yang sangat penting bagi Akademi Shrek. Sebenarnya, mereka sudah tiba lebih awal, dengan tingkat kultivasi mereka, itu wajar bahwa mereka akan tiba lebih awal dari Ma Xiaotao. Namun, sebagai guru, mereka tidak langsung bergerak, karena mereka ingin melihat kemampuan siswa mereka. Dan murid-murid mereka tidak mengecewakan mereka. Kata, luar biasa, dapat digunakan untuk menggambarkan semua yang telah terjadi, terlepas dari apakah Wu Yuhao dan Wang Dong melarikan diri, atau apakah itu Ma Xiaotao, Bei Bei, Jiang Nanan, dan penyelamatan tepat waktu Su Sanxi. Semua penyusup telah jatuh, dengan satu-satunya kesalahan mereka adalah bahwa mereka tidak membiarkan orang hidup. Yan Shaoze agak terdiam. Gadis Xiaotao ini terlalu eksplosif. Dia menjadi orang yang sama sekali berbeda saat dia memasuki pertempuran. Petik 2. Penatualin tersenyum sedikit, meskipun itu terutama ditentukan oleh temperamennya, itu juga karena jiwanya. Namun, budidaya anak ini telah meningkat cukup banyak. Bahkan, saya rasa dia akan mampu menembus tahap 7 cincin dalam waktu 3 tahun. Petik 2. Yan Shaoze terkekeh. Penatualin, saya tidak memiliki jaminan rencana saya saat itu. Namun, sepertinya saya sekarang dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan Anda karena penampilan Wu Yuhao. Apakah Anda tidak merasakan bahwa bagian yang paling mencengangkan dari seluruh peristiwa ini adalah pelarian mereka? Petik 2. Mereka tentu saja tidak melihat semua yang terjadi. Namun, orang yang paling dekat dengan pertempuran itu adalah Penatualin. Seketika dia muncul di atas tembok kota setelah menemukan sinyal kesusahan adalah saat yang sama ketika Wu Yuhao melepaskan lampu hijau jade yang menyebabkan 3 raja jiwa kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Meskipun Yan Shaoze agak terlambat, dia tidak datang dari kota. Karena ini, garis pandangnya tidak terhalang, yang memungkinkannya untuk menyaksikan adegan itu secara samar-samar. Tingkat kecepatan yang dimiliki oleh para ahli tingkat sempurna ini tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa jiwa biasa. Namun pelarian mereka, dikombinasikan dengan Golden Road yang menakjubkan yang telah mereka tembak, telah memberi 2 anggota eselon atas akademi ini, dan para ahli di samping mereka, kesan yang mendalam. Penampilan Ma Xiaotao memang luar biasa, tapi dia sudah menjadi murid di halaman dalam. Dengan demikian, sama sekali tidak ada ketegangan dalam kemenangannya atas lawan 6 cincinnya. Namun, itu kasus yang berbeda untuk Wu Yuhao dan Wang Dong. Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa sebenarnya berhasil melarikan diri dari formasi 5 Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa. Ini cukup untuk menggambarkan keraguan yang mereka miliki. Jika Ma Xiaotao tidak berhasil tepat waktu, meskipun mereka masih akan memar karena kejatuhan mereka, kemungkinan kematian mereka sangat kecil. Pada saat itu, Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan sudah tiba, pada saat itu tetap hidup sementara tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa pelarian mereka sepenuhnya berhasil. Yan Shaoze dan Penatualin sama-sama anggota Paviliun Dewa Laut, namun mereka tidak dapat menemukan kesalahan dengan kinerja Wu Yuhao dan Wang Dong sebelumnya. Shaoze, apakah kamu bisa melihat skill apa yang digunakan Wu Yuhao ketika dia dikejar di udara? Penatualin tersenyum sedikit. Yan Shaoze masih agak terpana dengan apa yang dilihatnya, jadi dia menggelengkan kepalanya. Aku terlalu jauh dari mereka, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Penatualin, Anda pasti sudah melihatnya. Keterampilan jiwa seperti apa yang dia gunakan? Itu sebenarnya bisa menyebabkan 3 raja jiwa kehilangan kemampuan mereka untuk terbang. Petik 2. Penatualin tersenyum. Hati saya masih sakit setelah kedua orang itu mengambil tulang jiwa yang berharga dari paviliun saya, tetapi saya sekarang berpikir bahwa itu sangat berharga sekarang karena saya telah melihat keterampilan ini. Jika saya tidak salah, dia menggunakan keterampilan tipe domain, yang seharusnya berasal dari tulang jiwanya. Mungkin tulang jiwa ini terkait dengan kebangkitan jiwa bela diri keduanya. Petik 2. Yan Shaoze terperangah. Penatualin, apakah Anda yakin itu adalah keterampilan tipe domain? Penatualin meliriknya, tetapi tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan ke kota ketika dia dengan tergesa-gesa berkata, seseorang punya banyak nyali. Untuk berpikir bahwa dia akan menggertak salah satu siswa kami sampai mereka mencapai akademi. Lakukan seperti yang kau inginkan. Petik 2. Yan Shaoze tahu bahwa itu adalah kesalahan lidah.
Dia membungkuk ke arah Penatua Lin, lalu berdiri kembali, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbalik ke arah seseorang di sampingnya dan berkata, "Bawa semua mayat kembali ke akademi. Tidak ada biaya cadangan, temukan siapa yang berani menyerang salah satu siswa kami di wilayah Shrek Academy." Petik 2. Iya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di dalam kota. Terima kasih, kakak senior. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong telah overdrive kekuatan jiwa mereka, tidak ada yang salah dengan tubuh fisik mereka. Mereka dengan hormat membungkuk ke arah Ma Xiaotao, mata mereka penuh kekaguman. Ma Xiaotao melambaikan tangan mereka. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sobat-sobat ini pasti bosan hidup. Untuk berpikir mereka akan berani menimbulkan keributan di Akademi Shrek kami. Apakah Anda menyinggung seseorang baru-baru ini?" Petik 2. Tidak, saat Huo Yuhao mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera berbalik ke arah Wang Dong. Wang Dong juga menatapnya. Keduanya merasakan rasa dingin di hati mereka ketika tatapan mereka bertemu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat mereka tersinggung baru-baru ini, Dai Huabin. Dai Huabin kalah 2 kali berturut-turut, yang menyebabkan dia harus bersujud kepada mereka. Dia berasal dari Istana Duke Harimau Putih, dan karena itu mampu memobilisasi beberapa orang untuk melayaninya. Seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa bukanlah kekuatan yang dimiliki kekuatan biasa. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa berbicara, Bei Bei berjalan mendekatinya. "Dua saudara junior, tempat ini tidak aman. Mari kita kembali ke akademi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini." Petik 2. Kenyataannya, tidak mungkin mereka dalam bahaya lagi. Sinyal kesusahan Huo Yuhao telah secara langsung memanggil kekuatan atas Akademi Shrek. Setelah beberapa saat, bahkan Fan Yu datang. Tidak ada keraguan bahwa sinyal bahaya Huo Yuhao telah diberikan kepadanya oleh Fan Yu, yang telah menambahkan sesuatu yang istimewa pada suara sinyal sehingga ia juga tahu untuk segera bergegas ketika Huo Yuhao merilisnya. Karena ini, meskipun hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang awalnya pergi ke pelelangan, pesta kembali mereka ternyata jauh lebih besar. Mayat-mayat yang ditinggalkan semuanya diambil oleh anak buah Yan Shaoze. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka hanya diizinkan kembali ke asrama pagi-pagi sekali setelah interogasi yang tak henti-hentinya di akademi. Meskipun akademi tidak memberi mereka jawaban yang pasti, mereka jelas memiliki dugaan mereka sendiri. Huo Yuhao tidak khawatir tentang bagaimana akademi akan menangani masalah ini. Dia dan Wang Dong benar-benar terlalu ceroboh kali ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dai Huabin akan menggunakan taktik seperti ini di daerah yang begitu dekat dengan Akademi Shrek. Mayat-mayat itu tidak memberi mereka petunjuk. Mereka memang telah dikirim oleh Dai Huabin, tetapi mereka telah menghapus semua jejak identitas mereka sebelum pergi untuk menyergap Huo Yuhao dan Wang Dong. Ini tidak dilakukan hanya untuk menghindari sesuatu yang menyusahkan bagi Dai Huabin, tetapi juga untuk mencegah kecurigaan yang menimpa Mansion White Tiger Duke. Chapter 59.3 Berserk Flamme Devil Ma Xiaotao. Kemarahan Akademi Shrek adalah sesuatu yang bahkan Mansion Adipati Harimau Putih, yang mengendalikan lebih dari 10.000 orang di Kekaisaran Bintang Luo, tidak tahan. Akademi tidak memperburuk situasi karena kurangnya bukti, tetapi mereka hanya menekan kemarahan mereka untuk saat ini. Pagi selanjutnya, ekspresi Dai Huabin sangat berubah ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong yang agak putus asa datang ke kelas, tetapi dia masih merupakan putra Duke Macan Putih. Meskipun dia sangat heran, dia dengan cepat menutupi setiap perubahan nyata di wajahnya. Dia belum menerima informasi apapun yang terjadi semalam dan berharap hasil akhirnya tidak akan terlalu berantakan. Selama anak buahnya tidak terluka, semua akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada ayahnya. Keringat dingin tanpa terasa mulai membasahi bagian belakang kemeja Dai Huabin. Kaisar jiwa dan 5 raja jiwa bersama tidak cukup untuk membunuh mereka berdua. Penyesalan mulai berkembang di lubuk hatinya. Dai Huabin, penglihatan Huo Yuhao sangat baik, dan dengan demikian ia dapat langsung melihat Dai Huabin, yang telah menatap mereka dengan tatapan bingung di matanya. Dia kemudian menarik Wang Dong bersamanya dan mengambil langkah besar ke arahnya. Wajah Dai Huabin agak pucat. Pada akhirnya, dia hanya seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun dan dengan demikian tidak bisa menyembunyikan emosinya dengan baik. Mata Wang Dong menjadi dingin ketika dia melihat Dai Huabin dan baru saja akan langsung menuju ke arahnya ketika Huo Yuhao buru-buru memeganginya. "Apa yang kamu inginkan?" Dai Huabin bertanya dengan dingin. Saat ia memegang erat-erat Wang Dong agar tidak membuatnya marah,
Huo Yuhao berbicara dengan suara yang dalam. Bukankah kamu kalah taruhan yang kita buat kemarin? Ayo, penuhi janjimu sekarang. Petik 2. Sekarang saatnya bagi siswa untuk pergi ke kelas, jadi ada arus siswa yang tak ada habisnya berjalan melewati ruang kelas mereka. Mereka semua adalah siswa tahun kedua dan secara alami menyadari dendam antara Huo Yuhao, Wang Dong, dan Dai Huabin. Sejumlah besar siswa sudah berhenti di samping untuk menonton proses. Dai Huabin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat, membuat pembuluh darah di dahinya menyembul keluar. Sulu berjalan keluar dari kelas 2 dan berdiri di depan Dai Huabin sambil berteriak, Huo Yuhao dan Wang Dong, jangan terlalu berlebihan. Wang Dong menjawab dengan dingin, kita berlebihan. Pergi tanyakan padanya apa yang dia lakukan tadi malam. Saya hanya tidak yakin apakah dia akan berani mengungkapkan apa yang dia lakukan. Petik 2. Dai Huabin menggertakkan giginya saat dia menjawab, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wang Dong mendengus dengan jijik. Aku tahu kamu adalah kucing yang ketakutan. Terlepas dari apakah Anda mengakui atau tidak atas apa yang Anda lakukan. Anda harus bersujud kepada kami sekarang karena Anda kalah, kawan, dan akui kehilangan Anda. Petik 2. Sulu hendak menghadapi mereka tetapi dia didorong dari belakang oleh Dai Huabin yang kebingungan. Dia tidak berani mengkonfirmasi apakah anak buahnya telah terungkap. Masalah ini terlalu penting dan bahkan terkait dengan mansion Duke Harimau Putih. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak dapat mengungkapkan bahwa dia bersalah. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi hubungan antara Shrek Academy dan White Tiger Dukes Mansion dan bahkan mungkin menyebabkan permusuhan antara mantan dan kekaisaran Luo Bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam saat mendorong dendam dan penghinaan yang dia rasakan ke dalam lubuk hatinya. Dia tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong sambil berteriak, aku salah. Setelah itu, dia berdiri dan kembali ke kelasnya. Dendam di mata Zulu tidak kurang dari di Dai Huabin. Lagi pula, orang yang dihina adalah calon pacarnya. Dia mengarahkan jarinya yang sedikit gemetar ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, tunggu saja, tunggu. Huo Yuhao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat kembali ke kelas 1 bersama dengan Wang Dong. Saat ini, dia tidak merasa gembira tetapi waspada. Dia membuat Dai Huabin bersujud di depan begitu banyak siswa, tetapi yang terakhir masih belum marah. Musuh seperti ini jauh lebih menakutkan, terutama mengingat pertumbuhan Dai Huabin yang relatif menakjubkan. Sayangnya, dia tidak menderita hukuman apapun setelah penyergapan yang dia rencanakan. Yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah fakta bahwa Dai Huabin dimasukkan ke dalam daftar hitam akademi karena penyergapan yang dia lakukan. Meskipun mereka tidak memiliki bukti nyata, siapa yang dimiliki Akademi Shrek. Dari sisa-sisa yang mereka miliki, mereka dapat menyimpulkan banyak hal. Namun, mereka masih takut akan konsekuensi dari tindakan mereka, menjadikan Star Luo Empire musuh demi 2 siswa jelas merupakan keputusan yang tidak bijaksana. Terlebih lagi, ketika semua dikatakan dan dilakukan, ini adalah sesuatu yang telah diatur oleh Dai Huabin sendirian. Karena ini, Dai Huabin yang sangat berbakat ditakdirkan untuk tidak memasuki halaman dalam begitu ia gagal membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Tes kemajuan sudah berakhir, dan setiap orang yang bisa melanjutkan ke kelas telah lulus. Siswa yang tidak lulus bisa mengikuti tes lagi 3 hari kemudian, tetapi mereka akan terpaksa meninggalkan akademi jika gagal juga. Kelas yang diajarkan Wang Yan dan Zhou Yi, kelas 1, memiliki tingkat kelulusan 95% yang menakjubkan. Fakta menunjukkan bahwa menggabungkan keduanya sangat efektif. Zhou Yi bisa mengelola muridnya dengan baik sementara Wang Yan memiliki banyak pengetahuan dan gaya mengajar yang hangat. Dikombinasikan dengan kumpulan siswa yang benar-benar luar biasa yang datang tahun ini, hanya ada beberapa orang yang tidak dapat lulus ujian kemajuan. Apalagi mereka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian lagi. Secara komparatif, ada jauh lebih banyak siswa dari kelas lain yang telah dieliminasi. Yuhao, kenapa kamu tidak membiarkanku menyelesaikan dendamku dengannya? Wang Dong bertanya pada Huo Yuhao dengan marah. Huo Yuhao berkata, akademi tidak memberikan vonis, jadi apa yang bisa kita lakukan sendiri? Kita semua berada di akademi sehingga tidak akan ada kesimpulan untuk masalah ini bahkan jika kita mencoba untuk menyelesaikan dendam kita dengannya. Kita diam saja dan awasi dia. Masih lebih penting bagi kita untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan kita. Ketika kita bisa mencapai tingkat kekuatan kakak senior Xiao Tao, kita tidak perlu takut akan penyergapan lagi. Petik 2.
Pertempuran kemarin telah sangat merangsang dia, tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kultivasinya dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, alat jiwa dapat meningkatkan kemampuan bertahannya. Dengan demikian, dia sudah merencanakan untuk menggunakan beberapa hari ke depan untuk memodifikasi seperangkat alat jiwanya. Paling tidak, dia ingin memastikan bahwa mereka semua adalah alat kelas 2. Jika dia dan Wang Dong memiliki pendorong kelas 2 ketika mereka disergap, mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Wah, aku benar-benar tidak bisa tidak memikirkannya. Wang Dong menatap pintu ruang kelas. Huo Yuhao tanpa sadar mengikuti tatapannya untuk melihat Ma Xiaotao berpakaian merah berdiri di luar kelas dan melambai padanya. Keadaan fisik Ma Xiaotao sepertinya tidak benar. Wajahnya yang menawan memerah dan bahkan ada lampu merah samar yang menyinari tubuhnya. Huo Yuhao bertanya-tanya menunjuk ke dirinya sendiri dan Ma Xiaotao mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Masih ada waktu sebelum kelas dimulai sehingga Huo Yuhao buru-buru berbalik ke arah Wang Dong. Jika aku kembali terlambat, bantu aku. Saya akan melihat mengapa kakak perempuan senior Xiaotao mencari saya. Petik 2. Oh, Wang Dong juga merasa bahwa sesuatu tentang Ma Xiaotao tidak benar. Jika ini sebelum kemarin, dia pasti tidak akan membiarkan Huo Yuhao pergi sendiri. Namun, dia tidak waspada terhadap Ma Xiaotao karena dia telah menyelamatkan mereka kemarin. Huo Yuhao cepat-cepat meninggalkan kelas. Saat dia berjalan keluar dari pintu, dia merasakan gelombang cahaya merah menghampirinya. Terlepas dari seberapa akurat deteksi spiritualnya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Gelombang panas segera menelan seluruh tubuhnya. Sumber panas itu adalah tubuh Ma Xiaotao. Ma Xiaotao yang berusia 20 tahun berada pada periode paling indah dalam hidupnya, dan dia juga sangat cantik sejak awal. Pada saat ini, pipinya yang memerah membuatnya lebih cantik. Dia mengeluarkan erangan manis sambil memeluk Huo Yuhao. Huo Yuhao, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menahannya lagi. Segera. Suaranya relatif keras dan tidak hanya siswa yang lewat mendengarnya, tetapi bahkan siswa dari kelas 1 juga melakukannya. Selanjutnya, Huo Yuhao saat ini berada di depan pintu kelas. Saat ia dipeluk oleh Ma Xiaotao yang berapi-api, benar-benar mustahil baginya untuk berjuang bebas. Lampu merah berkedip-kedip dan Ma Xiaotao tiba-tiba melaju dan menghilang dari ujung koridor dengan Huo Yuhao di belakangnya. Wang Dong segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru berlari keluar, tetapi dia hanya bisa melihat bagian belakang tubuh Ma Xiaotao saat dia sampai di sana. Masih ada beberapa siswa di koridor yang saling memandang. Ekspresi Wang Dong menjadi pucat. Dia baru saja akan mengejar mereka, tetapi sebuah lengan tiba-tiba menghentikannya saat dia melangkah maju. Lepaskan aku, Wang Dong menjadi marah. Namun, dia segera dikirim linglung ketika dia berbalik. Orang yang menangkapnya adalah Zhou Yi. Apa masalahnya? Kenapa kamu begitu tidak sabar? Zhou Yi berbicara dengan suara rendah. Meskipun dia menyukai keduanya, sesuai dengan filosofi mengajarnya, dia pasti tidak akan membiarkan siswanya menentangnya. Wang Dong berkata dengan mendesak, Guru Zhou, Huo Yuhao telah dibawa pergi oleh Ma Xiaotao. Tolong pergi selamatkan dia dengan cepat. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Jika dia dirugikan olehnya. Petik 2. Zhou Yi menariknya kembali ke ruang kelas, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Din Yan telah memberitahu saya tentang hal ini. Jiwa bela diri Ma Xiaotao agak istimewa, dan jiwa bela diri kedua Yuhao dapat membantu kultivasinya. Lebih jauh lagi, ini akan berguna baginya. Kembalilah ke tempat duduk Anda, kami akan memulai kelas. Petik 2. Dengan itu, Zhou Yi menutup pintu ke ruang kelas. Perasaan urgensi Wang Dong tidak surut sebagai akibat dari penjelasan Zhou Yi. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Dia secara alami tahu bahwa Huo Yuhao tidak akan terluka oleh Ma Xiaotao, tetapi kekhawatiran yang dia rasakan meningkat secara eksponensial ketika dia melihat gambar Ma Xiaotao memeluk Huo Yuhao dalam benaknya. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao kosong. Dia secara alami tahu bahwa Ma Xiaotao tidak akan menyakitinya, dan terlebih lagi, dia telah melihat penampilannya yang mengamuk sebelumnya. Hanya saja, dia agak malu karena kecantikan besar memeluknya tiba-tiba. Ma Xiaotao tidak memiliki parfum apapun padanya, tetapi ia tetap berbau agak menyegarkan. Dia berbau seperti selimut yang dijemur, santai dan bersih. Sayangnya, dia tidak hangat seperti selimut tetapi malah agak panas. Ma Xiaotao sangat ramping dan dia terus berlari sambil memeluk Huo Yuhao.
Yang terakhir hanya melihat pemandangan di sekitarnya bergantian tanpa henti sementara perasaan kosong yang dia rasakan di dalam hatinya semakin kuat. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan gedung sekolah. Ma Xiaotao bergegas menuju Danau Sigat dengan Huo Yuhao di belakangnya di mana dia akhirnya mengambil nafas. Yu Hao, cepat, bantu aku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku perlu elemen esmu. Membantu. Aku menekan api jahatku. Cepat. Dia tergagap.